Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Selama masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka menemukan dugaan pelanggaran. Harga ikan segar di Pasar Impres Larantuka terus bergerak naik. Menjaga tradisi leluhur masyarakat etnis Bajawa demi nilai kemanusiaan. Ya pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Diki Balo. Ya, dan saya Rambu Nitbani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Selama masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malaka menemukan dugaan pelanggaran. Salah satunya dugaan pelanggaran netralitas ASN. Kampanye telah berjalan selama 1 bulan lebih, terhitung sejak tanggal 28 November 2023. Selama masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malaka menemukan sejumlah pelanggaran. Komisioner Bawaslu Malaka, Nadab Biti, mengatakan ada beberapa jenis temuan pelanggaran, diantaranya adalah dugaan pelanggaran pidana, netralitas ASN, dan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran pidana berupa perusakan baliho caleg dan partai politik oleh orang yang tidak dikenal di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Laen Manen. Terkait dugaan pelanggaran perusakan baliho, Bawaslu Malaka mengalami kesulitan untuk melakukan proses karena pelaku tidak diketahui. Ada laporan tetapi bukti tidak mendukung, sehingga Bawaslu Malaka telah memutuskan prosesnya dihentikan atau tidak dilanjutkan. Di Kecamatan Malaka Tengah ada temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dugaan pelanggaran ini sementara diregistrasi dan diproses Bawaslu Malaka. Di tingkat kabupaten ada juga 1 kasus dugaan pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara. Informasi penyalahgunaan fasilitas negara untuk politik didapat di sosial media berupa Facebook, sehingga Bawaslu Malaka telah melakukan penelusuran atau investigasi serta melakukan pengawasan di sosial media untuk memastikan kebenarannya. Penelusuran dilakukan kurang lebih 1 minggu dan Bawaslu tidak mendapatkan bukti yang cukup, sehingga proses dugaan pelanggaran menggunakan fasilitas negara dihentikan. Selain itu, terdapat pelanggaran administrasi sehingga pihak Bawaslu memberikan saran perbaikan dan ditindaklanjuti KPU dengan melakukan perbaikan. Untuk proses pelaksanaan kampanye yang berlangsung dari tanggal 28 November kemarin itu sampai dengan saat ini kurang lebih 1 bulan lebih sudah berlangsung kampanye. Untuk Bawaslu Kabupaten Malaka ini ada beberapa pelanggaran yang ada pidana dan kemudian ada pelanggaran netralitas ASN masih ada di Kabupaten Malaka. Kalau untuk pelanggaran administrasi kita berikan saran perbaikan dan selama ini saran perbaikan ditindaklanjuti oleh KPU dan dilaksanakan. Nadab juga menghimbau agar masyarakat terutama para caleg dalam melakukan kampanye dapat memperhatikan larangan-larangan yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280. Juga untuk ASN di Kabupaten Malaka agar tidak terlibat dalam politik, karena ada laporan maka Bawaslu Malaka akan proses.
Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bawaslu Kota Kupang saat ini sedang melakukan pemilihan membentuk 1.205 tenaga pengawas TPS untuk pemilu 2024. Pengawas TPS akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di Kota Kupang untuk mengawasi jalannya proses pencoblosan dan pemungutan suara di setiap TPS. Ketua Bawaslu Kota Kupang Adi Nange mengatakan, Bawaslu Kota Kupang saat ini tengah mempersiapkan dan membentuk petugas pengawas tempat pemungutan suara yang nantinya akan ditempatkan di setiap TPS yang ada di Kota Kupang saat pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dalam perekrutan pengawas TPS, Bawaslu Kota Kupang mengutamakan warga yang tinggal di dekat lokasi TPS, sehingga lebih mengenali warga di sekitar yang akan mencoblos di TPS yang akan diawasi. Untuk melakukan pengawasan TPS, Bawaslu akan merekrut 1.205 tenaga yang disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kota Kupang, sehingga nantinya setiap TPS akan ditempati oleh 1 orang petugas pengawas TPS. Perekrutan pengawas TPS ini bertujuan untuk memastikan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan secara jujur, adil, dan transparan untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. Ya, saat ini kita di Bawaslu Kota Kupang sementara persiapan dan juga pelaksanaan pembentukan pengawas TPS. Kita akan membentuk sejumlah 1.205 pengawas TPS, sebagaimana jumlah ini sama dengan jumlah TPS karena kita satu TPS 1 orang pengawas. Saat ini sementara sudah masuk dalam tahapan wawancara dan kita targetkan paling lambat itu tanggal 22 Januari ini sudah harus pelantikan dan juga pembekalan bagi pengawas TPS. Ketua Bawaslu Kota Kupang Adi Nange menambahkan, proses perekrutan petugas pengawas TPS di Kota Kupang saat ini tengah memasuki tahap wawancara dan diharapkan proses perekrutan akan segera selesai dan paling lambat di tanggal 22 Januari mendatang sudah dilakukan pelantikan oleh Bawaslu Kota Kupang. Selanjutnya, Bawaslu akan memberikan pembekalan sehingga setiap petugas dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang pengawas TPS saat pemilu berlangsung. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya, masih seputar pemilu saudara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND mulai melakukan pengepakan surat suara yang sudah dilipat dengan melibatkan warga. Memasuki H27 Pemilu tahun 2024, KPU ND mulai melakukan pengepakan surat suara yang telah dilipat. Pengepakan melibatkan masyarakat yang direkrut secara profesional. Mei Tanti, Sekretaris KPUD ND, menyampaikan hari ini merupakan hari pertama pengepakan surat suara. Pengepakan dimulai dari surat suara DPRD Provinsi dan akan berlanjut ke DPR RI, DPRD Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden, dan terakhir surat suara DPD RI. Pengepakan melibatkan beberapa orang masyarakat yang direkrut beberapa waktu lalu. Target pengepakan ini akan selesai pada akhir bulan ini sehingga secepatnya didistribusi ke TPS-TPS. Mei Tanti juga menjelaskan terkait surat suara yang kurang dan rusak saat pelipatan saat ini dalam proses permintaan dan dalam waktu dekat akan masuk ke gudang logistik KPU ND. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Kupang, pemirsa. TNI siap membantu Komisi Pemilihan Umum dan Disduk Capil Kabupaten Kupang memobilisasi warga untuk melakukan perekaman IKTP di tempat yang disiapkan jika ada kendala. Lebih dari 1 minggu sudah KPU Kabupaten Kupang bersama Disduk Capil melakukan upaya pemuktahiran data pemilih melalui perekaman IKTP. Perekaman IKTP melibatkan semua PPK, PPS, dan KPPS untuk memobilisasi warga ke tempat perekaman IKTP.
Melihat kondisi tersebut, TNI saat ini sedang dipersiapkan juga untuk membantu KPU Kabupaten Kupang dan Disduk Capil memobilisasi warga untuk melakukan perekaman iktp di tempat yang disiapkan jika ada kendala. Saat melihat dari dekat perekaman iktp, Perwira Penghubung Kodim 1604 Kupang, Letkol Infantri Prada Naiputupulu mengatakan, atas perintah dari Danrem 161 Wiraksakti Kupang dan Dandim 1604 Kupang menyampaikan agar setiap Babinsa melalui Danramil agar membantu KPU Kabupaten Kupang dan Disduk Capil yang sedang melakukan perekaman iktp pemuktahiran data pemilih yang nanti akan mengikuti pemilu 2024. Sekitar 18.000 lebih warga Kabupaten Kupang saat ini belum memiliki KTP, sehingga untuk mempercepat proses perekaman, para Babinsa akan membantu memobilisasi warga. Saat ini semua Babinsa dari Kodim 1604 Kupang bersama Koramil setempat siap untuk membantu memobilisasi warga, baik itu di tempat perekaman iktp melalui tim Lais Manekat, maupun tim Rescep dan UPTPD yang ada di 10 kecamatan. Letkol Infantri Parada Napitupulu menegaskan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan KPU dan Disduk Capil Kabupaten Kupang untuk memastikan apakah mau dibantu oleh Babinsa, sehingga para Babinsa bisa memobilisasi, menghimbau dan mengajak warga untuk melakukan perekaman iktp. Danrem 161 Wiraksakti juga perintah dari Bapak Dandim 1604 Kupang menyampaikan agar mengerahkan Bapak Babinsa melalui Danramil untuk membantu KPU Kupang maupun Dukcapil Kabupaten Kupang dalam membantu perekaman iktp untuk DPT atau daftar pemilih tetap yang akan mengikuti pemilu serentak nanti, di mana pada saat ini Kabupaten Kupang itu ada 10.000 lebih yang belum. Harapkan bantuan dari para Babinsa bisa memperlancar proses pemuktahiran data pemilih yang saat ini sedang dilakukan KPU Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, sementara itu, Saudara, jelang pemilu serentak 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Malaka gencar melakukan sosialisasi dan imbauan terkait money politik identitas atau SARA, kampanye negatif atau kampanye hitam, dan netralitas ASN. Hal ini penting demi terselenggaranya pemilu serentak secara damai, adil, dan lancar. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malaka, Yohanes Bernardo Seran mengatakan, Kesbangpol Malaka selalu memberikan sosialisasi di tempat-tempat keramaian atau acara-acara yang ada di Kabupaten Malaka, juga di tempat-tempat ibadah terkait money politik identitas atau SARA, kampanye negatif atau kampanye hitam, tidak boleh menciptakan keterpecahan di tengah masyarakat dan netralitas ASN. Sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat penting agar masyarakat terhindar tindakan yang mencederai pemilu serentak sehingga pemilu bisa menghasilkan orang-orang yang kredibel untuk bangsa ini. Selain itu, jelang pemilu 2024, bentuk kampanye juga dilakukan secara sehat dan tidak menjelek-jelekan figur tertentu. Masyarakat harus menghindari keterbelahan karena berdampak pada hambatnya pembangunan daerah. Harus dipegang teguh oleh pegawai negeri sipil ASN itu ya netralitas. Netralitas itu sudah diatur dalam undang-undang supaya pegawai negeri itu harus netral. Jadi dia jangan menggunakan alat negara untuk memobilisir orang untuk mendukung salah satu. Itu yang dimaksudkan. Bernardo menambahkan pegawai negeri harus netral karena memegang sumber daya negara seperti kendaraan, rumah jabatan, dan uang sehingga ASN tidak diperkenankan memanfaatkan sarana negara untuk memobilisasi orang untuk mendukung salah satu figur. Dari Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT.
Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Flores Timur akan kami hadirkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo. Nama saya Margarita Subekti, saya biasa dipanggil Oma Bekti. 2012 kita bersama beberapa teman perempuan menggagas apa yang bisa kita lakukan bagi teman-teman perempuan yang ada di Manggarai Barat ini. KSU itu mengalami banyak tantangan pada waktu kami mengumpulkan sampah dengan teman-teman dan KSU terbakar. KSU itu terbangun dari keprihatinan teman-teman dan sungguh menjadi volunteer di KSU. Yang paling utama bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu itu, kita lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Sayangi Ibu Bumi. Salam dari Rumah Pekerti KSU Sampah Komodo. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Direktur Caritas Indonesia Keuskupan Larantuka meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memiliki persepsi yang sama dalam memberikan arahan dan kebijakan saat mencegah maupun menghadapi bencana. Kerjasama sangat penting agar ketika melakukan penanganan terhadap warga pengungsi erupsi Ilelewotobi, Kecamatan Wulanggitang ini, Kabupaten Flores Timur lebih terarah. Direktur Caritas Indonesia Keuskupan Larantuka Romo Meranuswelan saat mengevakuasi warga menegaskan, seiring dengan peningkatan warga pengungsi dari 2 kecamatan terdampak bencana Gunung Api Lewotobi laki-laki, maka sangat dibutuhkan kerjasama. Jumlah pengungsi saat ini sebanyak 6.555 jiwa yang berasal dari Kecamatan Wulanggitang dan Ilebura,
yang tersebar di 6 posko utama. Karena itu Romo Meranus Welan meminta semua pemangku kepentingan di tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menyiapkan sarana, sumber daya, peralatan fisik dan mental dalam tanggap bencana. Selain itu, penguatan kapasitas dan daya tanggap para relawan juga perlu ditumbuhkan sehingga dapat meningkatkan kapasitas setiap personel agar mereka memiliki kemampuan dan kecepatan dalam bertindak. Upaya sistematis dan simultan dalam pencegahan atau mitigasi bencana yang tercermin dalam sebuah sistem penanggulangan bencana yang terencana dan terpadu juga diperlukan. Untuk warga terdampak dari Ide Lewotobi ini berada dalam satu payung koordinasi, dan itu ada pada Kalak. Dan saya tadi siang sudah membicarakan dengan Pak Kalak supaya paling kurang dan juga Setda supaya hal ini coba dibuat koordinasi secara lebih baik supaya semua lembaga yang ada ini kemudian bisa lakukan siapa buat apa, kapan, di mana, supaya pendekatan kita kepada warga terdampak itu bisa diatasi. Dan kalau boleh ini menjadi suatu gerakan nasional karena dia punya SOP-nya sudah pengungsi sudah 5.000. Posisi pengungsi hari ini berapa Pak? Sudah update kemarin itu 6.555. Saat ini aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih tinggi, baik luapan belerang hingga luapan larva panas dari puncak kawah Gunung Api Lewotobi. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu saudara, setelah sempat ditutup pada Selasa 16 Januari 2024 akibat abu vulkanik erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki, Bandara Wuno Pito Lewoleba kini kembali dibuka untuk penerbangan. Pembukaan kembali Bandara Wuno Pito Lewoleba untuk penerbangan dilakukan setelah arah sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur tidak lagi mengarah ke Lembata. Sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 16 Januari 2024, bandara di kota Lewoleba ini ditutup akibat abu vulkanik berdasarkan data meteorologi. Kepala Bandara Wuno Pito Lewoleba, Saiful Suhri, mengatakan pihaknya kembali mengajukan pembukaan bandara untuk beroperasi secara normal setelah memastikan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki tidak mengarah ke Lembata. Sebelumnya, beberapa bandara di Pulau Flores, yakni Gewayan Tanah Larantuka, Franseda Maumere, dan Bandara Haji Hasan Arobusman Ende juga ditutup sementara karena sebaran abu vulkanik. Saiful menjelaskan bahwa penutupan bandara ini bersifat temporer dan dibuka kembali untuk jadwal penerbangan hari berikutnya. Sementara penerbangan di Wuno Pito itu 3 kali seminggu hari ini. 3 kali seminggu saat ini, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kemarin hari Kamis tutup bandara, kemudian penumpangnya oleh maskapai itu dialihkan untuk besok. Dialihkan, jadi tidak ada penambahan penerbangan. Mudah-mudahan besok sebarannya tidak seperti kemarin, jadi kita tetap beroperasi. Untuk saat ini, jadwal penerbangan reguler di Bandara Wuno Pito Lewoleba 3 kali dalam seminggu, yakni hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ia berharap penerbangan selanjutnya tidak lagi terganggu abu vulkanik letusan gunung api. Dari Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, sementara itu angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Wolomese merusak sejumlah rumah warga, termasuk Balai Posyandu, serta menumbangkan pohon dan sempat menimbulkan kepanikan bagi warga. Walau tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi masyarakat trauma jika terjadi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah Kecamatan Wolomese. Video amatir terkait terjangan angin puting beliung yang melanda Kecamatan Wolomese mendadak menjadi viral karena merusak sejumlah bangunan dan rumah warga serta menumbangkan pohon.
Walau tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi kerusakan bangunan bisa mencapai ratusan juta rupiah, sehingga warga yang mengalami musibah sangat berharap bantuan pemerintah untuk bisa mendapatkan rumah layak huni. Selain bangunan rumah yang rusak berat, tanaman pertanian milik warga juga hancur diterjang angin puting beliung, seperti tanaman jagung maupun tanaman pertanian lainnya. Sehingga bantuan berupa sembako juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak angin puting beliung untuk kebutuhan makan dan minum. Camat Wolomese Kasmin Belo menjelaskan bencana alam dalam bentuk angin puting beliung sangat berdampak terhadap kerusakan berat maupun sedang yang kini didata oleh petugas kecamatan bersama Babinsa untuk segera dilaporkan dan semoga mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah agar warga bisa memperbaiki kerusakan dan hidup secara normal kembali. Terkait dengan kronologi bencana alam angin puting beliung kemarin, hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar 14.30 ya. Awalnya itu gemuruh. Ya, gemuruh begitu besar ya, saya pikir ada alat berat yang masuk kali ya, tapi ternyata angin puting ya, kita tahu tuh ketika kita lihat ada material sudah berterbang di atas, lalu kemudian kita lihat angin itu kita lihat sehingga ada beberapa teman yang sempat ambil gambar ya kemarin, hanya memang dengan cuaca juga ada guntur, kilat sehingga tidak ambil penuh. Kasmin Belo berharap agar upaya pemulihan kerusakan yang dialami warganya dapat segera terjadi serta warga diminta untuk lebih mewaspadai perubahan cuaca secara ekstrim dengan mencari perlindungan yang aman agar tidak menelan korban jiwa maupun hal lain yang tidak diinginkan bersama. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga ikan segar di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur terus bergerak naik. Hal ini disebabkan minimnya pasokan ikan segar dari nelayan akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir ini. Menurut Ali Hamzah, salah seorang nelayan asal desa Lamahala, angin kencang disertai gelombang tinggi di seputaran perairan Flores dan sekitarnya. Cuaca yang kurang bersahabat membuat para nelayan baik dari Lohayong, Lamakera, Solor Timur, Lamahala, Adonara Timur maupun nelayan dari Delang Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri beberapa hari terakhir ini urung melaut karena perairan area tangkapan tidak bersahabat. Kondisi ini mengakibatkan hasil tangkap para nelayan berkurang. Menurutnya, hasil tangkapan mengakibatkan pasokan ikan dari para nelayan menjadi berkurang, membuat harga ikan di tempat pelelengan, pasar dan pengecer mengalami kenaikan. Pantauan di Pasar Impres Larantuka, harga ikan cakalang ukuran sedang misalnya yang biasanya dijual seharga Rp35.000 per ekor kini naik menjadi Rp80.000. Sementara ikan-ikan kecil lainnya yang biasanya dijual per kumpul 20 hingga 30 ekor dijual dengan Rp20.000, kini jumlahnya terpaksa dikurangi. Selain ikan segar, tentunya berdampak juga pada harga ikan asin atau ikan kering yang juga mengalami kenaikan dari harga biasanya. Untuk ikan teri ukuran sedang yang biasanya dijual Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, sementara itu dalam 10 tahun terakhir ini hasil tangkapan ikan para nelayan di Kota Kupang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Menurut pengakuan para nelayan, merosotnya hasil tangkap berdampak pada menurunnya pendapatan mereka. Perubahan iklim telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap sejumlah sektor, termasuk perikanan tangkap.
Dampak dari perubahan iklim memicu musim ikan yang tidak menentu, sehingga membuat produksi dan hasil tangkapan menurun drastis, seperti yang dirasakan nelayan di Kampung Nelayan Oesapa, Kota Kupang. Syahrul Rian, salah seorang nelayan, mengatakan hasil tangkapan mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat ia masih kecil dahulu, jumlah tangkapan yang dihasilkan oleh orang tua mereka cukup banyak, yakni mencapai 200 kg sekali melaut dengan area tangkap di bawah 7 mil laut. Namun untuk saat ini mereka harus mencari ikan lebih dari 7 mil laut dengan risiko yang cukup tinggi karena armada yang digunakan berkapasitas kecil, yakni 3 gross ton, dan hasil tangkapannya pun tak seberapa. Kalau dari saya, hasil tangkapan yang selama ini saya pergi melaut mencari itu sangat-sangat menurun dan susah sekali untuk kami dapatkan seperti tahun-tahun sebelumnya yang kami rasakan hasilnya sangat melimpah sekali. Mungkin salah satunya dari faktor cuaca dengan perubahan iklim yang tidak menentu. Kalau dari saya, harapan untuk pemerintah lebih diperhatikan lagi kami sebagai nelayan kecil, karena kami sangat setengah mati untuk mendapatkan hasil laut yang seperti seadanya. Muhammad Mansur Dokeng, yang juga selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama KUB Angsa Laut Oesapa Kota Kupang, mengatakan selain karena perubahan iklim, penurunan hasil tangkapan juga disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh sampah plastik. Budaya masyarakat yang membuang sampah sembarangan turut merusak ekosistem dan biota laut yang kian meresahkan. Pemerintah Kota Kupang sebenarnya sudah berupaya membersihkan pesisir pantai yang ada di Kota Kupang, bekerja sama dengan sejumlah universitas, namun itu belum cukup. Yang paling penting menurut Mansur adalah bagaimana pemerintah Kota Kupang menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di lingkungan perairan laut. Tercemarnya laut. Ini juga berkurangnya hasil tangkapannya kita ini. Salah satu faktornya SDM-nya kita, yang mana masyarakat belum sadar bahwa pentingnya menjaga SDA, yang mana dengan menjaga SDA atau SDM-nya itu harus dicerdaskan oleh pemerintah dulu, agar masyarakat itu jangan lagi membuang sampah atau mencemari laut. Hingga apabila kita bisa menjaga SDA-nya kita dengan tidak mencemari laut, itu hasil tangkapannya kita tuh bisa kembali baik, yang mana bukan hanya untuk kita tapi bisa untuk generasi bangsa kita, agar apa yang kita nikmati hari ini bisa juga dinikmati oleh anak cucu kita. Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang Eben Duka mengatakan ada beberapa faktor yang melatar belakangi penurunan hasil tangkapan ikan para nelayan di Kota Kupang. Di antaranya adalah perubahan iklim dan pencemaran lingkungan laut oleh sampah plastik. Dampak sampah plastik adalah terganggunya ekologi dan perairan laut. Selain itu, limbah plastik juga merugikan habitat laut, salah satunya adalah merusak rantai makanan laut. Meningkatnya pencemaran lingkungan di lautan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, sehingga membahayakan hewan atau biota laut. Ada sejumlah langkah yang dilakukan Dinas Perikanan Kota Kupang, diantaranya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan laut sebagai bagian integral dari kehidupan mereka hari ini dan masa yang akan datang. Karena itu upaya yang kita lakukan yaitu selain kita fasilitasi dengan intervensi dengan penambahan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana tangkap, satu sisi. Sisi yang kedua adalah soal kebersihan ekosistem laut. Kontribusi terbesar adalah sampah-sampah plastik yang dari darat masuk ke laut, sehingga khusus untuk masyarakat nelayan, kita sampaikan untuk melihat laut dan kebersihan laut sebagai bagian integral dari kehidupan mereka, baik hari ini maupun untuk jangka panjang. Sehingga dia tidak mencemari laut yang berdampak buruk terhadap ekosistem di laut, termasuk mempengaruhi hasil tangkap dan kualitas tangkapan. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah daerah Timur Tengah Selatan bertekad menurunkan angka kasus stunting dari angka 21,1% menjadi 6% di awal tahun 2024.
Salah satu caranya dengan pemberian makanan tambahan berprotein hewani bagi seluruh bayi, balita, dan ibu hamil di 37 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dr. Carolina R.A. Tahun, mengatakan berdasarkan data kasus stunting terbanyak ada di 2 puskesmas, yakni Puskesmas Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, dengan jumlah kasus 42%, dengan jumlah kasus 595 anak, sementara Puskesmas Panite, Kecamatan Amanuban Selatan 32%, dengan jumlah kasus 817 kasus. Kedua puskesmas ini diberikan perhatian khusus apalagi dari sisi infrastruktur pendukung cukup bagus dibanding 32 puskesmas lainnya yang letaknya terisolir. Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terus berupaya menurunkan angka stunting dari 21,1% tahun 2023 menjadi 6% di tahun 2024. Salah satunya dengan memberikan makanan tambahan berprotein hewani seperti telur dan ikan. Berdasarkan pengalaman rata-rata para orang tua dalam memberikan makanan kepada anak, lebih banyak karbohidrat daripada protein dan sayuran sehingga gizi yang diperoleh anak menjadi tidak seimbang. Untuk itu, tahun 2024 pihaknya akan mengelilingi 37 puskesmas untuk memberikan motivasi dan dukungan pemberian makanan tambahan bagi bayi balita termaksud ibu hamil. Selain itu, anak-anak diwajibkan makan telur setiap hari minimal 1 butir. Yang tertinggi persennya itu ada di Niki-Niki, Amanuban Tengah itu 42%. Dengan jumlah anaknya 595 anak. Kemudian untuk berdasarkan jumlah anak yang tertinggi stuntingnya itu ada di Puskesmas Panite, Kecamatan Amanuban Selatan. Nah di situ jumlah anaknya 817 anak. Kemudian persennya 32%. Kepala Dinas Kesehatan berharap dukungan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas stunting di Kabupaten Timor Tengah Selatan demi terciptanya generasi emas di masa mendatang. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, pemirsa. Aliansi Rakyat Anti Korupsi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau ARAKSI memberikan apresiasi kepada penyidik Polres Timor Tengah Selatan yang telah berhasil menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana kapitasi di Dinas Kesehatan Kabupaten TTS senilai 6,4 miliar rupiah tahun anggaran 2014 hingga 2017. Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi NTT ARAKSI Alfred Baun mengatakan, selaku aktivis dari organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur, pihaknya memberikan apresiasi kepada Polres TTS yang telah menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi dana kapitasi senilai 6.400.000.000 rupiah tahun anggaran 2014 hingga tahun 2017 di Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Nilai kerugian negara dalam kasus ini sangatlah besar, karena itu pihaknya sangat mendukung kinerja Kapolres Timor Tengah Selatan hingga menemukan tersangka dalam kasus ini. Pasasnya proses penanganan kasus ini sudah sangat lama dan memakan waktu yang panjang serta cukup menyita perhatian publik. Alfred Baun berharap 2 tersangka segera dilakukan penahanan. Pihaknya akan terus membantu penyidik dengan menyerahkan barang bukti sebagai alat bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena bagaimanapun kasus ini merupakan hasil kerja investigasi ARAKSI yang berhasil mengungkap dan menyerahkan bukti-bukti ke penyidik sehingga pihaknya berharap ada penambahan tersangka dalam kasus ini. Dalam kasus ini juga melibatkan banyak orang, karena
karena penandatangan dokumen yang melegalkan kasus ini, kemudian membungkus kerugian negara di dalam itu, korupsinya terbungkus di dalam itu melibatkan banyak orang. Tapi kita berharap bahwa penyidik Polres Timur Tengah Selatan itu profesional, Pak Kapolres itu profesional dalam menangani kasus itu. Karena kita araksi dukung full Pak Kapolres, dan kita berharap untuk dengan adanya SPDP ini, kasus ini koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk segera menuju kepada P19 dan P21 agar ini harus dibawa ke dalam persidangan. Ketua Raksi NTT akan mendukung penyidik Polres Timur Tengah Selatan dengan menyerahkan bukti-bukti untuk mendukung proses penyidikan agar kasus ini segera tuntas. Alfred Baun juga berharap agar SPDP penyidik yang dikirim ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan segera ditindaklanjuti agar kasus ini segera P21 dan dibawa ke persidangan pada Pengadilan Tipikor Kupang. Hal ini penting agar seluruh masyarakat merasakan keadilan dan kepastian hukum dari aparat penegak hukum di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Iya, saudara, informasi terkait warga negara asing yang ditemukan tewas akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta som deh bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. ADRT, perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Tadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah, baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Ini kadang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Katongbung TV. Belakang. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT Katongbung TV. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT Katongbung TV. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kehidupan ini juga berpihak kepada mereka yang memberikan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Shalom. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap Sabtu pukul 16 hanya di TVRI NTT.
pelakunya sekali icip mana cukup. Kelestarian hubungan manusia dengan alam tergantung bagaimana manusia memperlakukan lingkungan tempat dia hidup. So the first time I came to Indonesia was maybe 15 years ago. I always had the dream since I'm small to come to Indonesia. I would tell always my father in Spain, I want to go one day to Indonesia. Yang paling menakutkan bagi ekosistem laut adalah sampah yang tidak bisa terurai seperti plastik. Bring this trash because at the moment there is no pickup system to collect, and I think we need the help from the local authorities for this. Melestarikan alam saat ini, maka alam dan seistinya juga akan dinikmati anak cucu kita kelak. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita lanjutkan informasi berikutnya. Saudara, warga negara asing asal Cina yang ditemukan tewas di desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, dijemput pihak keluarga. Pihak keluarga menolak proses otopsi dan selanjutnya diterbangkan ke Bali untuk direkamasi. Jenazah Wumian, pria warga negara asing WNA asal Cina yang ditemukan meninggal di Lembah Saroten, Dusun WB Nahi, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, dijemput oleh keluarga. Bertempat di ruang pemularasan jenazah RSUD Monyon Sinur Gabriel Manek Atambua, Rabu 17 Januari 2024 malam. Jenazah WNA dijemput oleh istri almarhum Liu Li bersama adik kandung almarhum. Hadir juga perwakilan dari Kedutaan Konsulat Timor Leste Atambua dan Kasat Intelekam Polres Belu bersama anggota dan Kanit Pidum Satres bersama anggota. Jenazah WNA akan diberangkatkan ke Kupang dan disemayamkan di RSUD Johannes Kupang hingga Kamis hari ini, kemudian diberangkatkan ke Bali untuk dikremasi. Keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah dan pihak keluarga sudah menandatangani berita acara penolakan untuk dilakukan otopsi. Sejak ditemukan, WNA langsung dibawa ke RSUD Atambua dan disimpan dalam freezer ruang instalasi pemularasan jenazah. Korban merupakan WNA asal Cina berinisial WM, 52 tahun yang sedang melakukan penelitian tambang di wilayah Kowa, tepatnya di daerah Rai Lulik, distrik Bobonaro, Timor Leste. Pihak keluarga pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu keluarga untuk kelancaran proses mulai dari evakuasi hingga pada saat pemulangan ke Bali. Tapi
terima kasih atas dukungan semua masyarakat, kepolisian, Konsulat Timor Leste atas suksesnya hari ini. Dan jenazah kami akan bawa pulang ke Bali untuk dikremasi. Setelah itu abunya akan dibawa kembali ke asal negaranya, Cina. Juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat, kepolisian dan Konsulat Timor Leste sehingga jenazah dibawa ke Bali. Selanjutnya dikremasi dan abunya akan dibawa ke negara Cina. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, untuk melestarikan budaya olahraga tradisional dan meningkatkan kunjungan wisatawan agar datang ke Kabupaten Ngada, menikmati panorama serta tradisi unik dalam permainan rakyat. Festival Wela Maka yang baru pertama kali diadakan menjadi salah satu festival yang digagas untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam menyambut perayaan Reba di Kampung Bei Poso. Jelang Festival Wela Maka atau Lempar Gasing yang merupakan tradisi turun-temurun leluhur orang Ngada dalam menyambut perayaan Pesta Adat Reba. Masyarakat adat Kampung Bei Poso, Desa Bewali, Kecamatan Bejawa menyelenggarakan Festival Wela Maka yang melibatkan pemain dari sejumlah kampung maupun desa untuk menguji ketangkasan dalam permainan lempar gasing. Sebagai ajang olahraga dalam suasana penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi. Kepala Desa Bewali Agustinus Resa menjelaskan, pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama untuk terus dihidupkan dengan menggelar festival. Salah satunya adalah Festival Wela Maka yang akan dijadikan agenda tahunan. Agustinus Resa berharap suatu saat nanti Wela Maka menjadi ikon budaya Ngada di dunia pariwisata untuk peningkatan pendapatan hasil daerah maupun meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Jadi sebenarnya momentum budaya adat karena menyongsong Reba ini melalui partisipasi dari masyarakat Bei Poso atas antusias sehingga kami sebagai pemerintah desa wajib hukum untuk mendukung sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan sukses karena kegiatan Wela Maka ini dia melibatkan seluruh kalangan masyarakat khususnya di Bei Wali sebagai tuan rumah kita di Bei Poso dan juga ada antusias dari masyarakat khususnya di kalangan Kecamatan Bejawa dan juga melalui dukungan pemerintah kabupaten, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan juga Ketua DPR. Dan ini bagian dari kerjasama pemerintah dan masyarakat sehingga kegiatan Festival Wela Maka ini bisa berjalan dengan baik. Atau lempar gasing merupakan tradisi tahunan yang kini dikemas dalam bentuk festival untuk lebih diarahkan menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menikmati suasana pedesaan sekaligus bisa berpartisipasi dalam permainan Wela Maka yang wajib mengenakan kain adat sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan terhadap budaya lokal. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Iya, saudara, sementara itu bagi masyarakat etnis Bejawa, Pesta Adat Reba selalu dibuka dengan perayaan Ekaristi Kudus sebagai bentuk peleburan nilai iman dan budaya demi memuliakan nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam agama dan budaya sebagai satu kesatuan yang kokoh serta selaras dengan alam semesta dalam pujian kepada Sang Pencipta dan leluhur yang menjaga dan memberikan kehidupan bagi keturunannya. Pesta Adat Reba Langa, Kecamatan Bejawa selalu dipenuhi dengan keceriaan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta leluhur yang telah memberikan pengajaran tentang kearifan dan kehidupan yang selaras dengan alam, agar kehidupan manusia terus berlanjut dengan selalu mengedepankan nilai kemanusiaan
dalam hidup sehari yang selaras dengan ajaran agama. Perayaan misa pembukaan Pesta Adat Reba di Kampung Bopati kali ini berjalan dengan kemeriahan yang diwarnai dengan nyanyian indah disertai gemulainya para penari mengikuti irama musik sembari memuji keagungan Sang Pencipta dan kebaikan hati para leluhur yang telah memberikan nasihat dan petunjuk hidup bagi keturunannya untuk selalu hidup rukun dan damai dengan saling tolong-menolong sebagai sesama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam perayaan Misa Reba Langa, Joseph Naisoi, menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan sangat kental dalam budaya orang Ngada yang berpadu indah dengan iman Kristiani sehingga sangat penting menjaga tradisi leluhur yang kaya akan pengajaran tentang nilai kemanusiaan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Maka Reba ini merupakan refleksi daripada dimensi realistis, minta kepada generasi muda, jangan malu bertani, jangan malu beternak, jangan malu bercocok tanam. Karena generasi muda, nenek moyang kita dulu mengajar kita, marilah bertani bermartabat, marilah kita berkebun bermartabat, mari kita berternak bermartabat. Apa maksudnya? Artinya kita sembari memanusiawikan manusia dari diri kita sendiri. Jadi Reba ini tidak hanya sekedar hura-hura. Hura-hura itu dalam bahasa Latin ada bene agere et laetari. Marilah kita berbuat baik sambil bergembira. Tuhan Yesus mengajarkan kita bergembira sambil bergembira. Tuhan Allah juga malaikat-malaikat sambil nyanyi, dan kita menyanyi ini untuk menghormati nenek moyang kita dan menghormati Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembukaan Pesta Adat Reba Langa merupakan momentum untuk saling berkunjung satu sama lain dengan duduk dan makan bersama dalam suasana penuh kekeluargaan dan persaudaraan sehingga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tetap solid dan tolong-menolong untuk hidup yang lebih baik lagi dari hari ini. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Iya, saudara, informasi dari Kabupaten Ngada tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Rambu Nitbani. Dan saya Diki Balo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.